Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Hafiz dengan NIM 22115213. Di sini saya akan mempresentasikan hasil e-commerce saya pada semester 5 ini dengan menjual dengan usaha yaitu lumcok atau lumpia coklat lumer. Jadi lumcok ini menyajikan lumpia coklat yang lezat dan inovatif, memadukan cita rasa tradisional dengan sentuhan modern. Rasakan sensasi coklat lumer, maaf, coklat lumer yang sempurna di setiap gigitan lumpia renyah kami. Menyajikan cemilan istimewa yang tak terlupakan. Dan tentang lumcok ini ada visi-visinya. Visinya itu menjadi pilihan utama dalam cemilan lumpia coklat yang lezat dan inovatif di pasar lokal. Misinya itu menyediakan lumpia coklat berkualitas dengan harga terjangkau dan rasa yang memuaskan, serta berinovasi dengan varian rasa dan produk baru. Dan setelah itu, produk unggulan dari lumpia coklat, yaitu satu, kulitnya renyah. Kulit lumpianya yang renyah dan gurih karena sebelum kita kasih coklat itu kita goreng terlebih dahulu. Dan kedua itu isinya lumer. Nah, isinya lumer itu berbagai rasa ya, tapi coklat. Berdominan rasa coklat karena yang rasa stroberi dan matcha lebih kurang peminatnya. Kemasan yang praktis. Jadi dikemasnya itu berupa kayak cup yang kecil yang menggunakan plastik itu, mangkok, kayak mangkok. Nah, itu dikemas dalam ukuran yang pas dan ideal untuk cemilan lumpia ini. Kualitas yang tinggi. Nah, dari kualitas yang tinggi ini, saya menyajikan rasa dengan kualitas tinggi, cocok untuk segala usia. Tidak bisa, tidak apa, jadi cocok untuk dinikmati dimanapun. Nah, mengapa saya memilih bisnis untuk ini? Karena tren cemilan unik, karena cemilan ini yaitu tren yang cemilannya unik, cemilan untuk sedang tren di pasar makanan ringan gitu loh. Dan permintaannya tinggi. Makanan yang mengagumkan tekstur renyah dan lumer si coklatnya itu di dalamnya sangat digemari banyak orang. Dan inovasi. Inovasinya itu adanya peluang untuk berinovasi dengan berbagai rasa dan produk, modalnya terjangkau. Nah, jadi saya membuat bisnis ini karena modalnya yang terjangkau dan murah meriah juga untuk diperjualbelikan pada mahasiswa atau yang lainnya. Nah, hasil SWOT, SWOT Lumcok ini yaitu strength, kekuatan, produk unik yang belum banyak persaingnya, harga terjangkau untuk kualitas premium, proses pembuatan yang mudah dan cepat. Weakness atau kelemahan, terbatas pada satu jenis produk yaitu lumpia coklat. Ketergantungan pada bahan baku berkualitas. Nah, jadi saya memang memilih bahan baku yang berkualitas di saat misalnya lumpianya tidak, kulit lumpianya yang berkualitas itu kosong, jadi mungkin saya akan berhenti dulu produknya. Nah, setelah itu oportunitas atau peluang. Peluangnya itu kondisi pasar yang luas di pasaran cemilan dan dessert. Karena cemilan dessert ini termasuk makanan ringan dan ya mungkin lebih ke dessert juga ya. Bisa dimakan kapanpun. Dapat memperluas produk dengan berbagai varian rasa atau ukuran. Tren makanan manis terus berkembang. Threats atau ancaman. Saya mungkin ancamannya itu banyak pesaing lokal yang mungkin menawarkan harga lebih murah atau gimana, fluktuasi harga bahan baku misalnya coklat. Nah, jadi kayak ancaman coklatnya kan biasanya karena coklat lebih mahal atau biasanya naik yang tambahan ada kejunya kan, karena saya memakai keju dia mungkin ada tambahan tapi tidak tertulis di sini ya, laporan penjualan dan keuntungan. Nah, laporannya itu jadi di apa, modal mungkin ya inilah, ini modalnya. Jadi saya membeli kulit lumpia itu 9.000 dan satu piecesnya itu 4.500. Terus coklat bloknya itu ya 12.500, minyaknya 20 ml itu 5.000 dan cupnya itu 15.000 yang isinya 30. Setelah itu koreksi keuntungan. Nah, keuntungannya itu pendapatan saya itu selama satu
semester ini atau selama penjualan yaitu 360 dan keuntungan bersihnya itu 150 selama penjualan ya. Karena pendapatan nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Nah, setelah itu kesimpulannya itu ada peluang bisnis menjanjikan, modal terjangkau, potensi pasar besar, produk-produk unik, dan tren yang berkembang. Kontak. Nah, maaf, saya menjual produk ini yaitu menggunakan sistem pre-order. Jadi bisa lewat IG, IG-nya ada ini, dan WA-nya pun ada, nomor saya sendiri. Nah, jadi saya produk ini hanya sendirian. Jadi menggunakan WA saya saja. Setelah itu ya terima kasih. Mungkin hanya sekian. Tapi ada tambahan lagi dari yang saya sudah isi tadi. Nah ini, nah jadi setelah itu saya membuat laporan. Laporannya itu, nah total pendapatan penjualan selama satu semester produk saya adalah lumpia coklat. Nah, jadi saya menjualnya tuh 12.000 per cupnya dengan sistem pre-order WA. Setelah itu pendapatan dari cup saya menjualnya 30 karena selama produk ya. Dan harga jual 12, terus pendapatan modal cup untuk cup 30.000. Nah, modal per cupnya ini saya langsung hitung modal per cup ya. Tinggal satu satuan karena kalau satu satuan tuh lebih sulit mungkin ya modalnya tapi tetap ada saya beli apa yang tadi ya. Setelah itu total modal segini 21 210 modalnya. Nah, keuntungan itu bagaimana cara menghitungnya? Nah, keuntungan saya itu pendapatan kurangi modal. Jadi pendapatannya itu 360 kurangi modal 210. Nah, nah ini bukti-bukti untuk sama transaksi. Jadi menggunakan aplikasi WA dan pembayarannya menggunakan Dana atau BRI menggunakan Dana. Nah, jadi pas tanggal 16 Januari kemarin, karena saya produksi dua ah, 2 minggu sebelum UAS 3 minggu lah, karena baru sempat untuk mengeluarkan modal, baru ada modalnya. Nah, setelah itu analisis faktor yang terdeteksi, nah harga terjangkau, sistem pre-order, promosi di media sosial, keunikan produk, kepuasan pelanggan, apa aja kepuasan pelanggan itu melalui produk yang kepada orang lain yang membantu mereka berjualan, terus produksi terbatas karena hanya pre-order 30 cup karena modalnya yang kurang, terus analisis produk tertinggi dan terendah selama 2 minggu terakhir ini yaitu produk tertingginya yaitu produk rasa coklat biasanya memiliki penjualan yang lebih tinggi karena lebih disukai oleh orang lain, terus sering dipromosikan dengan insentif. Karena adapun produk penjualan terendah ya produk dengan rasa yang baru seperti stroberi atau matcha itu kurang diminati mungkin ya. Karena setiap orang beda-beda, tapi kalau rasa coklat mungkin itu udah familiar rasanya. Udah itu saja karena ini sudah masuk ke laporan. Nah, terus lampiran strategi untuk meningkatkan penjualan pada semester mendatang mungkin ada itu dengan promosi di Instagram atau WA, pengembangan varian rasa baru, estimasi sistem pre-order. Faktor yang mempengaruhi pola pembelian. Oh ya maaf ini analisis pola pembelian pelanggan selama 2 minggu terakhir ya. Peningkatan pembelian biasanya terjadi saat ada promosi atau setelah melakukan produk baru. Penurunan pembelian yaitu penurunan bisa terjadi jika harga produk terlalu tinggi atau jika tidak ada promosi itu kurang peminatnya. Nah, dan faktor yang mempengaruhi pola pembelian yaitu kemudahan dalam memesan melalui WhatsApp, WA, dan Instagram, ulasan dan feedback dari pelanggan sebelumnya, terus keinginan pelanggan untuk membeli pada waktu tertentu, misalnya saat ada diskon atau promosi seperti buy one three get one atau pengurangan pembayaran gitu, diskon mungkin. Lampiran link laporan terdapat. Jadi saya melakukan ini WA, ini guys IG-nya. Ya mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.